Masih dalam kegiatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2019 di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Unjani. Dan sekarang saya bersama Dr. Putri, kita akan berbincang mengenai kesehatan gigi masyarakat. Selamat pagi dokter. Pagi. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan kali ini. Ya. Dokter, ini melihat tentunya cukup banyak animo masyarakat. Apakah juga melihat bahwa di masyarakat ini masih banyak tampaknya masalah kesehatan gigi ini, atau seperti apa nih dokter? Memang masih banyak ya masalah kesehatan gigi, baik menurut riset maupun yang terutama kita patokannya sama riset kesehatan. Kalau misalnya riset kesehatan nasional aja yang di Indonesia, prevalensinya masih lumayan tinggi, atau misalnya besaran masalahnya itu masih tinggi. Itu satu. Terus kemudian jenis penyakit yang paling banyak itu kan gigi lubang sama jarikan yang mendukung gigi atau periodontal. Baik di Indonesia atau maupun di dunia juga kan memang banyak ya. Nah, cuman memang dari banyaknya masalah itu kadang masyarakat itu ada yang aware, ada yang enggak. Dan kebanyakannya enggak. Jadi dia itu bahkan harus datang itu ke kita pada saat sudah kuratif atau yang sudah melakukan perlu membutuhkan pengobatan. Harusnya dari tahapan pencegahan itu atau misalnya tahapan perawatan itu harus dari yang pencegahan dulu. Maksudnya kalau ada yang lubang kecil udah ditambal, kalau yang banyaknya sih enggak. Jadi udah kasusnya udah parah, yang harusnya dicabut, ya banyaknya seperti itu gitu. Jadi awareness-nya masih kurang lah. Tapi dengan maksudnya ada Bulan Kesehatan Gigi Nasional ini, yang sedikitnya sih bisa untuk membantu juga. Nah, di masyarakat terutama di Jawa Barat nih, dokter, ataupun juga mungkin di sekitaran Cimahi. Nah, ini sebetulnya temuan-temuan kasus seperti apa yang paling banyak di masyarakat, terutama bagi anak-anak kecil mungkin seperti itu? Oke, kalau anak kecil itu banyaknya masih persisten atau giginya yang harusnya sudah tanggal, tapi dia masih ada gigi sulungnya, jadi masih ada, tapi gigi tetapnya udah muncul nih. Nah, tapi gigi sulungnya juga masih ada, yang dimana gigi harus sudah diganti kan, banyaknya sih itu. Tapi itu juga kebetulan saya juga bagian research, jadi bisa kurang lebih bisa memetakan kalau di yang daerah utara banyaknya seperti itu. Kalau yang di daerah selatan, yang Cimahi Selatan, itu banyaknya yang kasusnya gigi lubang atau yang sisa akar yang harus dilakukan pencabutan. Oke. Gitu. Nah, itu sebetulnya penyebab atau pola perilaku masyarakat seperti apa sih yang juga menyebabkan hal tersebut, dokter? Kalau dari teoris ya, penyebab dari gigi lubang itu, misalnya kalau untuk gigi lubang yang sisa akar, penyebabnya banyak. Dari makanan, terus dari perilaku, kemudian dari yang paling besar antara makanan dengan perilaku. Makanannya apa? Makanan itu makanan manis. Ya, jadi memang kata WHO juga konsumsinya tidak lebih dari 3 kali, tidak boleh lebih dari 10 gram per hari, itu juga. Terus kemudian cara sikat giginya. Dari cara sikat gigi apa? Gini, kalau nggak salah cuma di riset itu hanya sekitar 2% yang betul atau yang baik dalam menyikat gigi. Ya. Sisanya tuh kurang lebih salah. Jadi kan kalau sikat gigi bukan hanya dari bagaimana caranya, waktunya sikat gigi, terus tekniknya, alat bantunya, sikat giginya apa saja, kemudian pasta giginya apa saja, itu. Terus kemudian makanan, itu aja sih yang paling banyak disebabkannya sama itu. Yang menyebabkan kasus-kasus tersebut banyak terjadi di masyarakat. Banyak terjadi ya. Terus kemudian kalau itu dari anak-anak, terus kalau kita naik ke dewasa. Kalau dewasa itu banyaknya karang gigi. Gitu, karang giginya sudah nyampe ke atas gigi, gitu ya, sampai ke bagian okusal misalnya, udah sampai bahkan ada juga yang dia mengeluhkannya bau mulut kurang sedap. Itu kan salah satu penyebabnya adalah karena ada karang gigi dengan ada lubang gigi, gitu. Yang disayangkan tuh ini sih banyaknya masyarakat itu datang sudah langsung dalam keadaan bengkak lah, gitu. Kemudian tinggal sisa akar lah, lubangnya udah besar banget gitu. Sedangkan kalau masih kecil aja harus dilakukan pencegahan. Oke, baik. Nah, ini dengan adanya Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2019 tentunya juga upaya untuk sosialisasi kepada masyarakat seperti itu, dokter ya. Harapan seperti apa, terutama juga dengan adanya kegiatan ini, kesadaran masyarakat ini bisa meningkat seperti itu, dokter? Harapannya tadi ya, nyambung situ, harapannya kesadarannya itu harus lebih meningkat, harus lebih bisa menjaga. Jadi bukan cuma kita aja sebagai operator, tapi dari pasiennya juga harus aware apa sih yang harus dilakukan gitu. Selain dari kita treatment untuk giginya, behavior kita juga itu harus harus dikendalikan lah. Oke, baik. Nah, melihat juga tentunya di sini kalau di belakang saya, nah ini pemirsa juga bisa lihat, ini adalah pemeriksaan yang sedang dilakukan kepada para siswa-siswi anak-anak SD seperti perawatan. itu. Ya, perawatan seperti itu. Kegiatan apa yang sekarang hari ini juga dilaksanakan nih, dokter? Dan temuannya seperti apa yang banyak dikeluhkan oleh para siswa-siswi ini, dokter? Kalau misalnya untuk yang anak-anak ini ya banyaknya itu yang giginya harusnya sudah copot tapi masih ada atau namanya persisten gitu.
sama gigi lubang itu aja. Jadi dan bahkan juga banyak kalau di anak-anak itu lubangnya udah habis banget giginya gitu ya. Giginya habis, tinggal sisa akar yang harusnya belum tanggal tapi harus dicabut, atau misalnya itu harus perawatan syaraf gigi. Oke, dan gitu. tentunya juga ini tidak lepas dari Temuannya. kepedulian terhadap orang tua Ya, terhadap anak-anak. Nah, seperti apa yang harus dilakukan terutama para orang tua untuk menjaga kesehatan gigi bagi anak-anaknya nih dokter? Iya, orang tua emang harus 24 jam juga mungkin rada susah ya. Tapi seenggaknya Iya. setengahnya lah minimal itu harus ibunya juga atau orang tua juga harus tahu gimana sih cara sikat gigi anaknya. Kalau misalnya dari kecil atau misalnya sekarang kan anak-anak SD kelas 6 itu harus udah bisa sendiri, karena dari kita juga selalu bekerja sama dengan puskesmas kalau mengadakan acara sikat gigi massal. Nah itu mereka sikat gigi. Terus kemudian untuk yang orang tuanya juga apa ya, mungkin dari segi makanan sih kalau saya lihat, jadi makanan juga nggak bisa yaudah kalau nangis nanti dikasih permen juga, itu juga mungkin kayaknya harus agak dikurangin gitu, digantilah dengan apa gitu, nanti kalau nangis atau misalnya udah beres nangisnya dikasih sikat gigi mungkin nanti gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang bisa dibantu dengan orang tuanya. Oke, dan juga terkait kesadaran masyarakat, kita ketahui mungkin masyarakat sering mendengar, oke 6 bulan sekali datang ke dokter gigi yuk, seperti itu. Tapi bagaimana melihat kesadaran masyarakat akan hal tersebut nih dokter? Masih kurang ya, masih sangat kurang sekali. Jadi kita selalu menjemput bola. Ini kan salah satu juga menjemput bola itu. Sedangkan kalau dari data-data penyakit gigi mulut itu atau penyakit yang lubang besar itu di seluruh pusat kesehatan masyarakat selalu 10 masuk 10 besar dari penyakit-penyakit yang ada. Oke, baik. Bagi masyarakat sendiri terutama juga mungkin yang bertanya-tanya sebetulnya apa sih manfaat ketika datang 6 bulan sekali ke dokter gigi, dan seperti apa biasanya perawatan yang harus dilakukan nih dokter? 6 bulan sekali itu kita melihat kontrol. Misalnya kalau yang sebelumnya udah pernah dibersihkan karang gigi, dilihat ada karang gigi lagi apa tidak. Terus kemudian misalnya ada yang lubang, sudah ditambal, lubangnya maksudnya tambalannya seperti apa, bagus atau dia ada lubang lagi. Terus kemudian bagaimana dengan gigi-gigi yang lainnya, itu sih sebenarnya. Kenapa rutin 6 bulan? Jadi jangan sampai kan sekarang kita lebih ke arah perawatannya itu mencegah atau gigi tuh jadi jangan sampai dicabut. Gitu, karena kalau misalnya gigi ada yang dicabut tuh bisa gangguan ke yang lain, bisa ke sendi rahang, giginya bisa bergeser, seperti itu sih. Oke, baik. Dan ada satu fenomena yang unik nih dokter, terutama di masyarakat. Ada yang dalam tanda kutip ini yang mempercantik gigi, atau bahkan juga ada yang mungkin menggunakan hal-hal yang sebetulnya tidak boleh untuk gigi di masyarakat. Seperti apa nih dokter yang kadang salah kaprah, mungkin terutama ada yang pakai bracket palsu lah seperti itu, ataupun juga mempercantik gigi. Seperti apa nih melihatnya fenomena tersebut dokter? Fenomena waktu 4 tahun atau 5 tahun lalu fenomena bracket palsu ya. Banyak dijualan di Bandung tuh, ada di salah satu mall, ada 10 ribuan. Sekarang sudah beralih, beralihnya itu adalah ke gigi yang ditempel-tempel atau namanya veneer atau gigi ingin putih yang kayak artis-artis. Kalau memang indikasi sebaiknya dilakukan. Tapi misalnya kan kalau gigi yang di veneer misalnya seperti itu yang ditempel dilapisin, itu kan kita mengurangi daerah yang sehat. Kalau memang tidak indikasi sih saya rasa sih nggak usah. Yang penting gigi dengan gusi itu sehat. Oke, yang penting gigi dengan gusi itu sehat seperti itu. Dan juga tentunya ada perbedaan terutama bagi para lansia nih dokter ya, terutama untuk kesehatan gigi bagi para lansia. Mungkin bagi masyarakat yang punya orang tua seperti itu, kasus seperti apa yang banyak dikeluhkan nih dokter? Kalau yang lansia sih sudah lanjutnya ke sisa akar dan dia ingin menggunakan gigi tiruan. Gigi tiruan. Nah, ya gigi tiruan yang memang sebaiknya dan agak direkomendasikan untuk digunakan gitu. Memang kalau misalnya enggak kan nanti bisa mempengaruhi profil muka kita juga atau ke sendi rahang juga gitu. Jadi sebaiknya menggunakan gigi tiruan. Oke, baik. Dan ada stigma lagi nih terutama di masyarakat yang kita datang ke dokter gigi ini adalah antara takut dan malu. Bagaimana untuk menghilangkan stigma tersebut ataupun juga masyarakat yang masih berpikiran seperti itu nih dokter? Kalau misalnya untuk malu sih kayaknya kita harus memang beda ya, approach-nya juga atau pendekannya personal approach-nya juga beda. Jadi memang kita harus dari segi komunikasi pasti beda. Terus kemudian kita harus mengenali dulu apa sih yang terjadi di dalam rongga mulutnya. Ada apa sih? Bagaimana sih tindakannya? Bagaimana jika tidak dilakukan tindakan? Bagaimana cara pencegahannya dan bagaimana cara untuk mengontrolnya. Jadi kita harus betul-betul intervensi kepada pasiennya sendiri-sendiri. Bahkan gini ya Mas, kalau misalnya sikat gigi aja, misalnya antara saya dengan Masnya kemungkinan pasti akan berbeda. Antara saya dengan yang sudah dewasa juga beda. Jadi memang oral hygiene instruction atau instruksi kebersihan gigi mulut itu setiap orang beda-beda.
gitu. Gimana caranya kita harus bilang ke pasien, pasiennya juga yang harus tahu dulu, ini loh gigi saya itu ada sesuatu, nanti bisa berdampaknya sama yang lain kalau Oke, misalnya tidak baik. dirawat. Dan kasus-kasus seperti apa terutama yang sangat fatal nih dokter yang ditemukan di Indonesia sendiri yang akhirnya ini harus diwaspadai loh oleh masyarakat? Bisa tumor juga Tumor, kalau yang oke. parahnya, atau kanker mulut juga bisa, itu sih yang paling parah gitu, atau misalnya jadi ada kanker yang lain bisa menyebabkan kena ke bagian lain gitu bisa. Oke, nah itu biasanya disebabkan oleh apa nih hingga sampai parah seperti itu? Apakah memang telatnya penindakan, datang ke dokter atau seperti apa? Salah satunya adalah telatnya penindakan. Yang misalnya paling kecil aja udah kalau gigi abses atau ada nanah itu kan kemarin aja baru ada temuan kasus yang dia menggunakan gigi tiruan tapi di pipinya ada nanah sampai besar. Gitu. Oke, Bisa ada jadi salah satunya di situ. Itu juga harus diedukasi misalnya menggunakan gigi tiruan. Apa sih yang harus dilakukan pada saat misalnya kalau pasiennya atau orang itu menggunakan gigi tiruan supaya tidak terjadi seperti itu. Karena banyaknya kalau misalnya pakai gigi tiruan ya, kasusnya itu bisa jadi ada jamur di seluruh rongga mulutnya. Karena dia tidak tahu bagaimana sih caranya gitu. Karena mohon maaf banyak juga yang menggunakan gigi tiruan punten yang dari pinggir misalnya nggak dengan personal gitu kan. Oke, jadi memang itu dia pentingnya kenapa selama 6 bulan sekali Itu kontrol tuh wajib. kepada dokter gigi. Jadi misalnya pakai gigi tiruan juga tetap harus kontrol. Jadi Oh, jangan oke. udah enak tuh udah aja, enggak. Kita kan lihat ada yang longgar Iya, apa enggak, betul. tiba-tiba ada yang lubang atau misalnya ada yang lepas giginya gitu. Oke, baik. Dan selain itu juga kita ketahui bahwa Unjani sendiri mempunyai rumah sakit gigi dan juga mulut. Nah, ini fasilitas seperti apa yang juga dapat diakses oleh masyarakat terutama di rumah sakit ini untuk perawatan gigi sendiri ini, dokter? Semua sih bisa ya karena spesialisasi kita itu ada dari mulai bedah mulut, terus yang estetik, terus untuk merapikan gigi itu semua ada dari yang umum sampai ke spesialis, makanya di bawah ada klinik spesialis itu khusus semua bagian ada sampai ke penyakit mulut pun kita ada. Oke, baik. Dokter, terakhir apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa terutama juga di bulan Kesehatan Gigi Nasional 2019 terutama juga bagi warga masyarakat Kota Bandung khususnya, silakan. Mungkin kalau dari saya sih lebih ke pertama tahu dulu di dalam kita itu ada apa, misalnya ada lubang atau ada sesuatu yang nggak enak itu segera datang gitu. Jadi jangan sampai sudah sakit, sudah bengkak baru datang kita karena akan mengganggu ke yang lain, ganggu aktivitas. Misalnya anak-anak aja bisa nanti nggak sekolah atau kerja nanti kita tidak bekerja atau mungkin jalan-jalan jadi keganggu. Ada kasus jalan-jalan kemarin jadi keganggu gara-gara giginya bengkak gitu. Jadi sebelum itu semua tahu dulu, kenali diri dulu, kemudian langsung periksa ke dokter gigi sih. Gitu, mungkin. Baik, terima kasih banyak Dokter Putri Terima kasih. sudah bergabung Ya. di kesempatan kali ini. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Itu dia perbincangan kita pemirsa masih dalam rangkaian acara Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2019 di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Unjani.